Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprihantosa selaku dosen pengabu mata kuliah Hukum Perikatan Islam. Di sini saya dari kelompok 6 Nusinor Khotimah NIM 22401126 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Batal dan Hapusnya Perikatan. Baik, yang pertama adalah batalnya perjanjian. Pembatalan perjanjian secara sepihak seringkali terjadi dalam kontrak bisnis, bahkan terjadi sebuah klausula yang wajar untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian. Sengketa pembatalan perjanjian dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa telah dirugikan atas tindakan manifestasi pihak lainnya. Manifestasi adalah jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian mengalami kegagalan atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati di awal dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atau pembatalan perjanjian. Contohnya, jika penjual tidak memberikan barang sesuai dengan yang telah disepakati di dalam kontrak. Misalnya, barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi atau kondisi yang telah dijanjikan. Yang pertama adalah perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUH, yaitu perjanjian yang lahir karena adanya kesalahan di antara lain paksaan, penipuan atau ketidakmampuan pihak dalam suatu perjanjian sehingga berakibat perjanjian itu dibatalkan. Contohnya, ketika seseorang memaksa pihak untuk menandatangani sebuah perjanjian. Misalnya, seseorang menandatangani kontrak perjanjian jual beli tanah karena diancam akan kehilangan pekerjaannya jika tidak menandatanganinya. Dalam hal ini, itu termasuk pemaksaan dalam perjanjian dan dapat batal karena adanya pemaksaan tersebut. Yang kedua adalah perjanjian yang dibuat melanggar syarat objek sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4, yaitu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai alasan yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan yang sehingga perjanjian tersebut dapat batal demi hakim. Contohnya seperti sebuah perjanjian antara dua belah pihak menjanjikan untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan. Dalam hal ini, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan perjanjian itu batal. Baik, yang selanjutnya adalah hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pembaruan utang. Pembaruan utang adalah proses di mana peminjam dan pemberi pinjaman bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu atau mengubah syarat-syarat yang telah dijanjikan. Contohnya seperti jika seseorang memiliki utang 10 juta kepada bank yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, namun karena kesulitan ekonomi, seseorang tersebut mengajukan kepanjangan jangka waktu kepada pihak bank untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran tersebut menjadi 2 tahun dengan bunga yang disesuaikan. Nah, hal ini termasuk dalam salah satu pembaruan utang karena terdapat pemanjangan jangka waktu pembayaran. Yang kedua adalah musnahnya barang yang terutang. Musnahnya barang yang terutang adalah hancurnya atau hilangnya barang tersebut sebelum pembayaran dilakukan sebelumnya. Contohnya, seseorang membeli laptop secara kredit, namun sebelum pembayaran lunas laptop tersebut rusak karena kecelakaan atau bencana alam. Dalam hal ini, barang yang terhutang tidak perlu dibayar karena tidak dapat digunakan karena rusak total. Terus yang ketiga adalah pembatalan atau kebatalan. Adalah suatu kontrak terjadi perjanjian tidak memenuhi syarat objektif perjanjian atau memutuskan untuk mengakhiri atau menindakkan kesepakatan yang telah
dibuat sebelumnya. Contohnya, jika perusahaan telah menandatangani kontrak untuk bekerja sama dengan proyek tertentu, namun salah satu perusahaan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak, pihak lain dapat mengajukan pembatalan perjanjian untuk menutup kerjasama tersebut. Baik, yang keempat adalah berlakunya suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhinya menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak terjadi perjanjian. Contohnya, sebuah perusahaan mengadakan perjanjian jual beli untuk membeli mobil dengan syarat bahwa mobil tersebut harus lulus uji dalam waktu 1 bulan. Setelah penandatanganan perjanjian, namun setelah 1 bulan mobil gagal lulus ujian dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang kelima adalah kadaluarsa atau lewat waktu. Adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu. Contohnya, dalam perjanjian sewa apartemen disebutkan bahwa pembayaran sewa harus dilakukan setiap tanggal 1. Jika penyewa tidak melakukan pembayaran sewa sampai tanggal 5, maka akan dikenakan denda keterlambatan. Jika penyewa terus mengabaikan kewajiban pembayaran sehingga beberapa bulan penyewa tersebut melanggar perjanjian, pemilik dapat mengambil tindakan dengan memutuskannya kontrak. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.